innahum ittakhadhu syayatina awliya min dunillah, mereka menjadikan syaitan penolong-penolong mereka selain Allah. Wa yahsabuna annahum muhtadun, sudahlah menjadikan syaitan ikutan kepada mereka. Lebih teruk daripada itu, menyangka mereka berada dalam keadaan hidayah. Orang yang beriman kepada Rasul sesat, yang beriman kepada syaitan dapat hidayah. Songsang punya pemikiran. Naam, mereka pun meyakini demikian. Wa yahsabuna annahum muhtadun, mereka menyangka kalau mereka berada dalam keadaan hidayah. Apa hidayah mereka? Ikut syaitan. Fahimtum? Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, orang itu kalau sesat dan menyadari dirinya sesat, tidak lebih teruk daripada orang yang sesat mendakwa dirinya dapat hidayah. Karena yang sesat menyadari, maknanya dia silap, dia salah, dia tahu yang ini sudahlah salah, tapi menyangka mendapatkan hidayah. Orang bermaksiat menyadari dirinya bermaksiat tidak lebih teruk daripada orang yang bermaksiat menghalalkan maksiat. Mungkin maksiatnya sama, tapi yang satu mengatakan, nak buat macam mana, saya kalah dengan hawa nafsu saya tak mampu nak melawan, terpaksa berbuat maksiat karena saya tak boleh melawan, menghindarkan diri saya daripada maksiat. Dirinya tahu ini maksiat, dia buat. Berbandingkan dengan orang melakukan maksiat, tak apa, buatlah, ini sudah menghalalkan maksiat. Faham dong? Perbezaannya istighfar, merendahkan kepada hukum hakam Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya bani Adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin, wahai anak-anak Adam, ambillah perhiasan kamu ketika menuju ke masjid. Subhanallah. Perhiasan dimaksudkan di sini pakaian. Yani ambillah pakaian kamu ketika kamu pergi ke masjid. Tahu kita kalau pergi, saya pernah pergi ke satu kilang di sini. Kilang itu kilang apa? Chip. Tahu? So kita masuk situ, buka selipar. Lepas itu pakai selipar khusus. Semua kena bersih, cuci tangan, walhasil untuk bikin kelas ini. Masuk kilang, chip, ada pakaian khusus, ada cara khusus. Kalau kita pergi ke tempat kawasan kontraktor itu kan, ada topi khusus, ya kan? Siapapun yang masuk situ pakai topi. Siapa, mungkin CEO ke, wala siapa, ada pakaian khusus, kan? Kalau kita pergi hospital, ada pakaian perawat putih setengah, ya kan? Kadang pun kan ada seragam di hospital, ada seragam di office, ada yang pakai tie, ada pakai batik, ada pakai baju Melayu, ya kan? Ada pakaian. Falhasil tempat-tempat tertentu ada pakaian khusus. Lalu pergi ke masjid, pakaian apa kita perlu pakai? Tak apa, masjid pakaian apa sajalah, yang penting lillahi ta'ala, ni ada hati yang penting. Oh, pergi office kita menghadap kepada manusia, bashar, makhluk yang sama-sama lemah kita dengan dia, perlu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nampak smart, pakai wangi-wangian, pakai tie, pakai segala macam. Nak jumpa dengan Allah di masjid, kita pakai pakaian tanpa mempedulikan pakaian kita. Bukan begini adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ketika suruh kita pergi ke masjid, bukan suruh pakaian saja, perhiasan, yakni ambillah pakaian yang berhias, yakni seakan-akan memberitahukan apa? Pakai pakaian yang paling cantik. Yang namanya perhiasan itu lebih daripada seadanya, kan namanya berhias. Kalau kita seadanya, ya apa saja yang ada kita bawa. Tapi kalau berhias, maknanya ada sesuatu yang lebih. Allah ketika menyuruh hambanya pergi ke masjid, diperintahkan berhias. Maknanya jadikan pakaian khusus untuk pergi ke masjid. Jangan pakaian kilang, pakaian bengkel, pergi ke masjid. Kan tutup aurat. Memang kalau nak berbicara tentang tutup aurat, memang tutup aurat. Coba pergi ke pergi ke office, pakai kain pelekat. Boleh bagi tahu ini kan pakaian saya. Tak kena.
Macam tu juga masa nak pergi masjid rumah Allah Subhanahu wa taala, terkadang orang pakai baju t-shirt gambar tengkorak, kadang-kadang gambar, walhasil inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ambil pakaian yang bersih nak menghadap dengan Allah Subhanahu wa taala.